Ya, Assalamualaikum. Assalamualaikum Ustadz. Ya, dari mana ini? Lina Ustadz. Ya, dari mana? Dari Batu. Batu. Iya. Oh, dapat penjelasan tentang jus dari siapa? Dari Bu Aulia. Oh ya. Baik, tolong saya dibantu jawab pertanyaan ya. Iya, Pak. Mau tanya jus ini tadi deg-degan nggak? Enggak sih, biasa. Oh, biasa. Biasa. Cuman grogi. Oh iya. Grogi. Jadi biasa grogi ya? Iya. Dulu waktu sekolah, kalau Iya. dipanggil guru itu juga kadang deg-degan gitu ya? Dipanggil Iya, kayak, mau ngerjakan ke depan gitu loh. ya kayak takut. Iya, iya. Takut grogi gitu, Ustadz. Ya, ya. Apa benar gampang nggak tegaan pada orang? Iya, benar. Ya. Suka pada anak-anak kecil? Sedikit. Sedikit. Lebih Sedikit, suka tapi yang besar ya? kalau lucu ya. Tapi kalau lucu ya suka sih, Ustadz. Oh iya, iya. Apalagi gendut gitu. Gampang masuk angin ya? Sering banget. Ya. Suka makan buah? Buah, ya suka. Termasuk enak makan ya? Oh iya, Ya hobi. nggak nolak racun. Pernah mengalami sakit di sini? Apa ini? Belikat ini loh. Entong-entong. Ya sering itu, yang di punggung itu ya. Apa? Iya. Orang Jawa mengatakan entong-entong ini belikat. Seringnya di punggung. Punggung? Iya. Iya. Kalau tangan terus kadang-kadang seperti nggak bertenaga gitu, pernah dialami nggak? Iya, sering. Iya. Kalau jalan kadang-kadang nabrak-nabrak mebel air di rumah, pernah dialami? Nggak terkontrol gitu. Oh iya. Kayak nggak fokus ya itu namanya. Apa ya? Kayak pengen nabrak gitu. Nggak terkendali. Oh, nyerutuk. Oh iya, nyerutuk. Pernah mengalami misalnya nutup pintu, nggak tahu itu pintu mobil atau pintu rumah itu. Kadang-kadang lebih keras dari yang diperkirakan. Maunya pelan ternyata keras. Iya, sempat malah kayak malu gitu, Pak. Oh gitu ya. Kadang-kadang suaranya juga meledak keras ya. Kadang-kadang. Maksudnya kerasnya gimana? Marah gitu, Pak? Misalnya pas bentak itu bikin kaget orang misalnya. Oh iya. Maksudnya kan biasanya diam terus marah, kayak kenceng kan orang bikin kaget gitu. Iya. Ya sudah, juz 14 ya. 14, oh iya. Ya, juz 14. Makasih, Kak. Ya. Baik. Sebentar. Diupayakan ya setelah tanya juz itu memberikan infak pada fakir miskin atau anak yatim menurut kemampuan. Oh iya. Ya. Rutin gitu, Ustaz. Ustaz. Rasa syukur kepada Allah. Oh, Misalnya iya. fakir miskinnya masih saudaranya sendiri ya lebih bagus. Oh iya. Ya. Iya. Boleh uang, boleh makanan, boleh mobil, boleh sepeda motor, terserah apalah menurut kemampuan. Oh iya, Ustaz. Iya, boleh cek. Asal jangan cek. Iya. Ya. Terima kasih, Ustaz. Ya, Alina cukup. Jakarta atau Depok? Saya di Depok, Pak. Oh, Depok. Ya. Sudah dapat informasi tentang jus itu apa? Baru sedikit-sedikit Pak Lutfi dari Kodri dapatnya. Ya.
Terus sudah 2 kali ikut sama Pak Lutfi minggu lalu sama minggu ini. Baik. Tolong dibantu ya pertanyaan Mbak Retno ya. Iya Pak. Nggak usah nangis, No. Nggak nangis. Apa benar selama ini itu sering ragu-ragu mengambil keputusan? Banyak pertimbangan. Iya Pak. Ya. Termasuk orang yang pemberani atau penakut? Nggak penakut tapi nggak terlalu berani Pak. Oh gitu. Tapi misalnya apa itu sendiri di rumah sepi itu nggak masalah ya? Enggak. Ya. Perutnya sering kembung ya? Iya Pak. Konsumsi buah-buahnya tinggi. Konsumsi buah-buah cenderung tinggi kah? Iya Pak. Ya. Apa di belikat itu sering sakit? Betul Pak. Ya. Ya. Pernah merasakan apa itu tangan itu lemah seperti nggak bertenaga begitu? Belum pernah Pak. Belum, ya. Senang pada anak-anak ya? Iya Pak. Ya. Gampang tidak tegaan pada orang? Betul. Ya. Kadang-kadang suaranya meledak ya? Betul Pak. Ya. Kalau nutup pintu, apakah itu pintu rumah atau pintu mobil, kadang-kadang lebih keras dari yang diperkirakan. Maunya Iya, nutupnya betul, pelan, Pak. ternyata kok ya keras ya. Pintu mobil sering. Oh iya, ya. Ada dalam. Ya, baik itu saja cukup saya pikir ya. Jadi beberapa Iya, cirinya Pak. itu sudah cocok. Jadi yang saya sampaikan itu kesemuanya adalah ciri yang ada pada juz 14. Sehingga Mbak Retno ini juznya adalah juz 14. Baik Pak Lutfi. Ya. Pernah belajar pengobatan alternatif enggak? Enggak pernah Pak, tapi Ketertarikan? suka baca-baca gitu. Oh ya, ya Iya, itu iya, maksudnya. betul, Pak. Ya sudah baca-baca Iya, itu sudah ada ketertarikan, ketertarikan. Tapi kalau angen-angen dulu misalnya masuk ke kedokteran gitu pernah muncul enggak? Pernah, tapi kondisi satu dan lain hal tidak Oh memungkinkan, ya, Pak. ya sudah. Itu panggilan jiwanya itu. Jadi masuk Oh, ke gitu. kedokteran, kemudian baca-baca tentang pengobatan itu panggilan jiwa. Jadi kalau kalau dilanjutkan itu ya ada positifnya, ada positifnya. Kenapa Sriatun mesem-mesem aja Sriatun? Ya, nanti tanpa meninggalkan juz yang lain, juz 14 itu sering dibaca ya. Baik Pak Lutfi. Ya. Enggak, jadi Eno ini itu dia tuh sekarang tuh Zaidul Akbar minded banget gitu kan. Oh gitu. Semua itu pokoknya kalau ada sesi kesempatan misalnya ketemu sama aku nih ya, Mbak ini obat gini, kamu harus minum ini Mbak, gitu. Emang maksudnya memang yang kayak gitu. Emang benar banget itu Pak Lutfi, benar banget. Iya. Emang ini profesinya guru Pak Lutfi sama dengan saya di satu yayasan. Oh iya. Di samping bakat guru kepengennya mau jadi perawat, jadi dokter yang bisa ngobat. Suami boleh Ustaz? Ya, boleh saja. Ini ya. Ya, Iya nih. kalau mau. Saya begini, ini ada yang mau menerima, ada yang tidak. Gak apa-apa, lain orang lain ya. Mau Ustaz? Oh iya, silakan. Namanya siapa? Bapak siapa? Rahmadani. Rahmadani. Iya. Ustaz. Iya.
Ini tadi sempat mendengar ini dialog kami dengan Bu Ella dan Bukhari. Dengar nggak tadi? Bukharinya dengar. Oh, Bukharinya dengar. Oh iya. Kan tadi aku Ya, dengar. tolong dijawab pertanyaan saya. Ya. Hanya ya dan tidak. Apa benar kadang-kadang atau agak sering mengalami kesemutan, mungkin di kaki atau di tangan? Enggak, Ustaz. Enggak? Enggak. Ya. Enggak. Belum lah. Belum. Ya mudah-mudahan enggak. Ya nanti bisa dicegah dengan menekuni Al-Quran. Ya, bisa dicegah dengan menekuni Al-Quran. Kalau kesemutan, Ustaz, cuman kalau cedera ada, cedera kaki. Pernah karena jatuh. Oh iya, memang dari kecil sering jatuh ya? Iya, Ustaz. Ya. Gampang. Pernah jatuh dari sepeda terus nyungsep di pinggir got nggak? Pernah. Oh iya. Ini cederanya gara-gara main bulu tangkis, Ustaz. Baru kok ini udah dewasa. Iya. Iya. Ya. Kecil juga agak sering goyang gitu. Ya. Kurang. Pernah ngalami nih sakit di sini, belikat. Apa? Belikat, sakit di belikat. Pangkal tangan ini, pundak pangkal tangan. Kalau orang Jawa menyebutnya entong-entong, belikat sini. Pernah kayaknya, Ustaz. Pernah, Ya. tapi lama sih. Pernah kayaknya, tapi udah Ya. lama. Apa benar gampang nggak tegaan pada orang? Benar. Ya, Ustaz. Kesukaan pada anak itu bukan hanya anak sendiri, tapi melihat anak-anak kecil itu cenderung suka. Ya. Ya. Kalau itu, ya. Apa benar sering ragu-ragu mengambil keputusan? Benar, Ustaz. Ya. Iya. Tapi Termasuk kadang- orang yang enak makan ya. Iya, Ustaz. Gampang kembung masuk angin ya. Ada, Ustaz, ya. Ya. Bisa saja kadang-kadang diam, tapi kalau sudah ngomong kadang sulit diputus. Benar, Ustaz. Ya. Bisa hanya diam saja, mendengarkan, tetapi kalau sudah ngomong itu kadang Ya. rusak. Baik. Seperti ini Bapak, ini jusnya adalah jus 14. 14. Ya. Ada kesamaan, ada hubungan dengan Bukhari tadi. Jadi kalau juz 14 itu di dalam bukannya 14 angka 14 itu kalau dihubungkan ke surah namanya surah Ibrahim. Jadi ada unsur jiwa Ibrahim pada dirinya. Sedangkan Bukhari tadi itu juz 16 itu dasar jiwanya, itu dasar jiwa Ibrahim. Karena itu biasanya yang ada unsur-unsur yang sama, ini biasanya ada mudah saling resonansi getarannya. Ada kedekatan. Ini lebih dekat, Ustaz. Apa? Ini si Bukhari dekat gitu maksudnya? Lebih kayak Oh mana iya. maksudnya? Iya, lebih dekat dengan bapaknya. Ya. Enggak. Bukharinya yang enggak sambung, bapaknya itu dekat terus. Bapaknya itu selalu mudah kepikiran ketika anaknya atau istri enggak pulang tepat waktu. Benar, Ustaz. Itu benar sekali, Ustaz. Ya, itu ciri-ciri orang 14 seperti itu. Ya. Baik, cukup. Silakan nanti lebih lanjut dipelajari pada juz 14. Ya, Ustaz. Ini anak Ustaz, satu lagi, Ustaz. Apa? Ya. Nggak ada yang tanya Jus ya? Oke, tanya Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Inge. Siapa ini? Ririn Sidoarjo, Ustaz. Ririn Sidoarjo.
Ya, ya, mau menanyakan jusnya siapa? Jus suami. Oh, jusnya suami. Ya, ibu sendiri sudah tahu jusnya? Sampun, jus 20. Oh, Ustaz. ya. Nggih. Nama suaminya siapa? Kalau Imam Mutabiin, Ustaz. Imam? Mutabiin. Oh, Imam Mutabiin. Ya. Nanti dibantu menjawab pertanyaan saya ya, Pak Imam. Oke, insya Allah. Pertanyaannya ringan-ringan saja dan hanya jawaban ya atau tidak saja. Tidak ada pertanyaan yang sifatnya membuka aib. Ya. Yang pertama yang ingin saya tanyakan, apa benar Pak Imam sering merasakan geringingan di kaki atau tangan? Lek sering mboten niku. Ya. Nggih kadang-kadang ada sepedaan dangu ngoten niku. Oh, nggih. Tang karaos geringingan. Pernah jatuh jelungup dari sepeda enggak? Mungkin kecil dulu. Pernah. Pernah. Oh ya, pernah. Ya. Apa pernah merasakan sakit di daerah sini? Nggih, pernah. Ya. Apa bener termasuk gampang masuk angin? Masuk angin. Nggih. Ya. Seneng makan buah-buahan? Nggih. Ya. Gampang nggak tegaan terhadap orang? Nggih. Ya. Gampang kepikiran kalau ada anggota keluarga nggak pulang-pulang? Istri, ya, istrinya kemana, anaknya kemana, gitu. Ya. Apa benar sering ragu-ragu mengambil keputusan, banyak pertimbangan? Nggih. Ya. Apa? Nggih. Oh gitu, ya. Ya sudah, katanya istrinya betul sekali. Udah itu saja ya, Bapak jusnya jus 14 Pak ya. Jus 14, 14. Nggih. Jus 14. Ya. Jus 14 itu jusmu di Ustaz. Oh, nang Sidoarjo ini nanti temui Ustadz Teguh Karyanto ya. Ya, temui Ustadz Teguh Karyanto menanyakan, Pak Teguh, jus itu apa? Dan khususnya juz 14 itu apa? Jadi Al-Quran itu kan 30 juz, Al-Quran itu 30 juz. Kalau digambarkan seperti gambar sasaran tembak atau sasaran panah, itu kan ada lingkaran besar, makin kecil, terus ada titik tengah. Titik tengah itulah juz diri. Setiap orang punya inti atau juz diri masing-masing. Untuk Pak Imam itu bertepatan, juz bagian tengahnya itu juz 14. Tetapi seluruhnya diri kita itu sifat dari keseluruhan Al-Quran. Hanya bagian yang pokok yang merupakan ciri-ciri utama dan pengaruhnya paling besar itu juz diri, juz 14. Nanti sifat-sifat lanjut juz 14 itu seperti apa? Pak Imam telaah sendiri pada Al-Quran juz 14. Mulai surah Al-Hijr ayat 2. Ya, mulai surah Al-Hijr ayat 2 lanjut pada surah An-Nahl, ya, lanjut pada surah An-Nahl sampai akhir itu juz 14. Nanti kalau di situ ada perintah-perintah, itu artinya bahwa manusia itu memang punya kecenderungan untuk males melaksanakan perintah itu, karena itu dilaksanakan, ditegaskan dengan perintah. Kalau pada ayat itu ada larangan-larangan, itu menunjukkan bahwa manusia pada juz tertentu itu punya kecenderungan untuk melakukan pelanggaran-pelanggaran terkait dengan larangan itu. Maka dicantumkan larangannya. Nah, dengan itu nanti akan rohaniahnya akan terbina sesuai dengan arahan juz itu. Jadi nanti silakan dibaca, terutama ya membaca Al-Qur'annya, naskah Al-Qur'annya, bahasa Arabnya yang asli itu dibaca. Setelah dibaca berulang-ulang, nanti perlahan-lahan satu ayat demi satu ayat difahami artinya untuk disikapi dalam kehidupan sehari-hari.
Itu, Pak. Nggih, matur suwun. Assalamualaikum. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi. Baik, alhamdulillah kita akhiri. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.